Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Gayatri Dewi dengan NIM 19 11 03 1346 dari kelas 3D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran matematika mengenai konsep bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep bilangan bulat. Nah, pada pembelajaran konsep bilangan bulat ini, kita akan mempelajari pengertian bilangan bulat, garis bilangan, dan operasi hitung pada bilangan bulat. Silakan simak penjelasan berikut ini ya. Adik-adik, apakah kalian tahu apa itu bilangan? Baik, jika kalian belum tahu, di sini kakak akan menjelaskannya ya. Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan yaitu angka. Adik-adik tentunya pasti sudah tahu, angka terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, apakah itu bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan himpunan bilangan yang terdiri atas bilangan 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat menjumpai bilangan bulat pada suatu benda. Perhatikanlah gambar berikut. Benda apakah ini? Ini adalah termometer. Pada termometer ini terdapat beberapa bilangan, yaitu bilangan 0, bilangan positif, bilangan negatif, dan semua ini dinamakan himpunan bilangan bulat. Nah, adik-adik, sekarang kakak akan membahas tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis bilangan. Berikut ini adalah contoh garis bilangan. Pada garis bilangan ini terdapat bilangan-bilangan. Bilangan tersebut dinamakan bilangan bulat. Di tengah-tengah garis bilangan terdapat bilangan 0. Di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Nah, adik-adik, bilangan bulat yang terdapat pada garis bilangan merupakan bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan asli merupakan himpunan bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian, gabungan bilangan asli dan bilangan 0 dinamakan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ada pula perluasan dari bilangan cacah disebut sebagai bilangan bulat negatif yang terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4,
negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan seterusnya. Pada garis bilangan, bilangan cacah dapat digambarkan sebagai berikut. Ini merupakan garis bilangan dengan bilangan cacah. Nah, adik-adik, bila kita melangkah 4 langkah dari 0 ke kanan, maka langkah yang diambil akan berhenti pada bilangan 4. Hal ini juga dapat dituliskan dalam operasi hitung bilangan bulat, yaitu 0 ditambah 4 sama dengan 4. Begitu pula, jika kita melangkah 4 langkah dari titik 0 ke kiri, maka langkah yang diambil akan berhenti pada bilangan negatif 4. Sehingga, hal ini pun dapat dituliskan dalam operasi hitung bilangan bulat, yaitu 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan mempelajari operasi hitung pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Operasi hitung yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Untuk mempermudah dalam melakukan operasi hitung, kita memerlukan anak panah. Pada bagian datar anak panah dinamakan pangkal, dan pada bagian lancip anak panah dinamakan ujung. Nah, adik-adik, sekarang mari kita masuk ke contoh soal operasi penjumlahan bilangan bulat. Di sini sudah terdapat soal yaitu 2 ditambah negatif 5 sama dengan berapa? Nah, di sini juga sudah terdapat garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, bilangan 2 kita sepakati sebagai bilangan pertama, dan bilangan negatif 5 sebagai bilangan kedua. Nah, adik-adik, perlu diketahui operasi penjumlahan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Langkah yang diambil untuk menjumlahkan dua bilangan adalah maju. Setelah itu, kita juga perlu memperhatikan bilangan yang ada pada soal. Jika bilangan adalah positif, maka anak panah menghadap ke kanan. Jika bilangan adalah negatif, maka anak panah menghadap ke kiri. Pada soal, bilangan pertama adalah positif 2, berarti anak panah menghadap ke kanan. Jadi, kita akan melangkah dari 0 menuju angka positif 2. Nah, sekarang, mari kita hitung langkahnya ya. 1, 2. Selanjutnya, bilangan kedua adalah negatif 5. Berarti anak panah menghadap ke kiri. Pangkal anak panah kita buat pada ujung anak panah bilangan pertama yaitu 2. Nah, dari angka 2 tersebut kita akan melangkah maju sebanyak 5 langkah. Mari kita hitung langkah yang diambil. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah berhenti pada bilangan negatif 3. Jadi, hasil penjumlahan 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, contoh soal operasi pengurangan bilangan bulat. Di sini sudah terdapat soal yaitu 4 dikurangi negatif 3 sama dengan berapa? Di sini juga sudah terdapat garis bilangannya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, bilangan 4 kita sepakati sebagai bilangan pertama, dan bilangan negatif 3 kita sepakati sebagai bilangan kedua. Nah, adik-adik, dalam operasi pengurangan pada bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan,
langkah yang diambil untuk melakukan pengurangan pada dua bilangan adalah mundur. Kemudian, sama seperti penjumlahan sebelumnya, jika terdapat bilangan positif, maka anak panah menghadap ke kanan. Dan jika terdapat bilangan negatif, maka anak panah menghadap ke kiri. Pada soal, bilangan pertama adalah positif 4, berarti anak panah menghadap ke kanan dan melangkah 4 langkah dari 0. Mari kita hitung langkah yang diambil. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, bilangan kedua adalah negatif 3. Berarti anak panah menghadap ke kiri, dengan ujung anak panah berada di bawah bilangan pertama, yaitu 4. Karena ini adalah pengurangan, maka kita akan melangkah mundur sebanyak 3 langkah dari bilangan 4. Mari kita hitung langkah yang diambil. 1, 2, 3. Langkah berhenti pada bilangan 7. Jadi, hasil pengurangan bilangan 4 dikurangi negatif 3 sama dengan 7. Selanjutnya, contoh soal operasi perkalian bilangan bulat. Di sini sudah terdapat soal yaitu 2 dikali 3 sama dengan berapa? Di sini juga sudah terdapat garis bilangan. Pada operasi perkalian bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan, terdiri atas bilangan pengali dan bilangan dikali. Dari soal di atas, bilangan 2 kita sebut sebagai bilangan pengali dan bilangan 3 kita sebut sebagai bilangan dikali. Karena bilangan pengali dan bilangan dikali adalah bilangan positif, maka anak panah menghadap ke kanan. Nah, adik-adik, perlu diketahui bahwa operasi perkalian adalah operasi penjumlahan berulang, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Jadi, dari 0 kita akan melangkah sebanyak 2 langkah, dengan tiap langkah yang diambil sebanyak 3 satuan. Nah, sekarang, mari kita mulai melangkah dari bilangan 0. 1, 2. Langkah berhenti pada bilangan 6. Jadi, hasil perkalian 2 dikali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, contoh soal pembagian bilangan bulat. Di sini sudah terdapat soal yaitu 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Di sini juga sudah terdapat garis bilangan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita sepakati bilangan 8 sebagai bilangan pertama dan bilangan 2 sebagai bilangan kedua. Bilangan pertama adalah positif 8. Jadi, anak panah menghadap ke kanan, sehingga kita akan melangkah maju sebanyak 8 langkah dari 0. Mari kita hitung langkah yang diambil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, untuk bilangan kedua, kita akan melangkah mundur. Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa operasi pembagian adalah operasi pengurangan berulang, sehingga 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai habis. Karena 8 dikurangi 2, berarti dari bilangan 8, mundur sebanyak 2 satuan, sampai habis atau sampai mencapai bilangan 0. Sekarang, mari kita melangkah mundur dari bilangan 8 hingga mencapai bilangan 0, sambil menghitung berapa banyak langkah yang diambil. 1,
2, 3, 4. Untuk hasil dari pembagian, ditunjukkan oleh berapa banyak langkah yang diambil. Langkah ambil yaitu sebanyak 4 langkah. Jadi, hasil pembagian 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, adik-adik, pembelajaran mengenai konsep bilangan bulat telah selesai. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham mengenai konsep bilangan bulat? Jika belum, silakan dipelajari kembali ya materinya. Sekian dari kakak, dan sampai jumpa. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.